Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, berjumpa kembali dalam kajian kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair karya Syekh Al-Alim Al-Allama Al-Faqih Muhammad Ahmad Salim Mahfud. Semoga Allah memberikan pemahaman, keberkahan, ridhonya kepada kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang berbahagia, pagi ini kita akan mengkaji satu topik, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, as-salatu khalfal muhdis al-majhulil hal. Ada kasus sholat di belakang imam yang hadas, tetapi tidak diketahui, makmum itu tidak tahu kondisi real daripada imam. Imam sudah kentut, hadas, sudah batal wudhunya, tapi tetap orang itu ikut atau makmum kepadanya. Bagaimana pandangan fikih terhadap kasus ini? As-salatu khalfal muhdis al-majhulil hal. Idza qulna bis-sihah hal hiya salatu jama'atin wang firadin. Ketika dikatakan sah sholatnya, apakah namanya sholat jamaah atau sholat sendiri? Wajhani, ada dua pandangan, wa tarjihu mukhtalafun. Ada dua pandangan dan mana yang diunggulkan tidak sama. Ada yang diunggulkan dia sholat jamaah, atau ada yang mengatakan dia sholat sendiri. Farujihal awwalu fi furu'. Ada beberapa contoh di mana dia dikatakan sholat jamaah. Diunggulkan yang pertama, yaitu dia tetap mendapat sholat jamaah. Contoh yang pertama dalam kasus ini, laukana fil jum'ati. Ketika dalam kasus sholat jum'ah, wa tammal adadu bi ghairihi, dan bilangan sholat jum'ah sempurna tanpa orang yang hadas itu. Ai bi angkana zaidan alal arba'in, jumlahnya lebih dari 40, sebagaimana praktek sholat jum'ah sekarang ini. In qulna sholatuhum jama'atan shohat. Ketika kita berpendapat sholat mereka secara berjamaah itu sah, sholat Jumatnya sah, wa illa fala. Jika tidak sah, ya otomatis wajib mengulang. Wal as-sahhu as-sihah, tapi pendapat yang paling sahih itu sah, karena orang-orang tidak tahu bahwa imamnya sedang hadas. Namanya al-majhulil hal, kondisi realnya tidak diketahui. Artinya makmum itu tidak tahu kondisi imam, bahwa imam ini menanggung hadas. Ini contoh yang pertama. Jadi dalam konteks sholat Jum'ah, bilangannya lebih dari 40, tanpa imam itu sudah lebih dari 40, maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan batal jamaahnya, ada yang mengatakan sah jamaahnya.
Tapi pendapat yang paling sahih adalah sah Jumatan, dan salah satu syarat Jumat kan memang jamaah. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, wa minha husulu fadilatil jamaah wal asahu tahsulu. Apakah ketika makmum ada imam yang hadas tapi makmum tidak tahu, apakah tetap mendapat keutamaan sholat jamaah apa tidak? Menurut pandangan ashah, itu tetap mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Karena memang makmum tidak tahu kondisi real daripada imam. Wa minha lausaha au sahawa. Contoh yang ketiga, ketika dia lupa atau kedua-duanya lupa, au sabata lahum mayak tadi sujudah sahwi, ketika ada hal-hal yang mendorong untuk sujud sahwi. Wa min lausaha au sahau, dia jika imam itu lupa atau makmumnya pada lupa, pokoknya ada hal-hal yang mendorong, menuntut untuk sujud sahwi. Tsumma alimu hadatsau qabla al-faragh, kemudian makmum ngerti sebelum selesai sholat bahwa imamnya itu hadas, misalnya kentut. Wa faraquhu, dan kemudian mufaraqah, berpisah dengan imam karena imamnya kentut misalnya. In qulna sholatuhum jamaah sajadu lisahwil imam. Ketika kita berpendapat sholat jamaahnya sah dan mereka melakukan mufaraqah, berpisah dengan imam karena tahu imamnya kentut misalnya hadas, maka mereka bersujud karena imamnya lisahwil imam, karena faktor kelupaan daripada imam. La lisahwim, bukan karena makmumnya yang lupa. Wa illa fabil aksi, jika mereka tidak sujud karena lupa imam, ya karena lisahwihim, karena makmum yang pada lupa. Wal asahu al awalu, pendapat yang paling sahih adalah yang pertama, yaitu jamaahnya sah, kemudian mereka sujud sahwi karena sahwil imam, karena imam yang lupa. Tentu kalau imam alim faqih, ketika dia kentut, dia batal, kemudian mempersilahkan makmum untuk mengganti posisinya, bukan dia terus melangsungkan jamaah dalam posisi batal wudhunya. Jadi pada 3 kasus ini diunggulkan yang pertama, yaitu sholat jamaahnya tetap dianggap sah itu, dan tetap mendapat fadilatul jamaah atau keutamaan jamaah. Ya karena memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kecuali kemampuannya. Memang makmum tidak tahu kondisi imam secara real, apakah hadas apa tidak. Pada kasus yang ketiga, ketika makmum pada tahu bahwa imam hadas, langsung mufaraqah, berpisah dan sujud sahwi sebelum salam. Tapi tetap dikatakan sholat jamaahnya sah.
Warujjihat tsani fi furu'. Kemudian pada kajian yang kedua ini diunggulkan yang kedua, yaitu sholat. Dikatakan sholat sendiri dalam beberapa kasus. Beberapa kasus, nah, di sini satu kasus yang diterangkan, wa minha idza adrakahul masbuqu fir ruku'. In qulna sholatu jama'atin atau in qulna sholata jama'atin khusibat lahu ar-raq'ah wa illa fala wasahih adamul hisban. Ada makmum datang dan berhasil bersama imam dalam rukuk secara thama'ninah karena dia makmum masbuk yang tidak punya masa waktu cukup untuk membaca Fatihah bersama imam, dia langsung rukuk, bisa rukuk bersama imam dengan thama'ninah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maka ada dua pendapat. Jika jamaahnya sah, maka dia dihitung satu rakaat karena bisa menangi imam dalam rukuk bitomakninah, dengan tomakninah, jadi sempurna. Tapi ketika kita mengatakan dia tidak jadi jamaahnya karena imamnya menanggung hadas, ya maka tidak dianggap satu rakaat. Was-sahih adamul hisban, pendapat yang sahih ya tidak dianggap satu rakaat karena dia dalam posisi sendiri, karena dia dalam posisi imamnya menanggung hadas. Para pemirsa yang berbahagia, pelajaran apa yang kita pelajari dari kasus ini? As-sholatu khalfal muhdis al-majhulil hal. Tentu yang pertama, pilihlah imam atau pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang punya kompetensi keilmuan, pemimpin yang punya kejujuran, pemimpin yang amanah, yang terpercaya, yang tanggung jawab, pemimpin yang selalu melihat kondisi rakyatnya atau makmumnya. Yang kedua, imam, makmum harus mengikuti perintah imam, seorang pemimpin, sepanjang perintah seorang pemimpin itu tidak pada kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena memang alaikum bisam'i wa ta'ah, kita diperintahkan Nabi untuk sami'na wa ata'ana, untuk patuh kepada perintah seorang pemimpin. Dan tentu pemimpin diperintahkan oleh Nabi untuk bertindak yang adil dan selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya. Yang ketiga, ketika ada sesuatu kepada pemimpin, maka rakyat atau makmum itu harus kritis, mengambil langkah-langkah solutif, tidak pasif, tidak stagnan. Ketika tahu bahwa imamnya hadas, maka langsung mufaraqah, berpisah dengan imam. Artinya ketika ada something error, ada error something, ada sesuatu yang salah pada seorang pemimpin, maka makmum harus melakukan langkah-langkah efektif, langkah-langkah penyelamatan, langkah-langkah islah, perbaikan sesuai dengan rel yang ditetapkan oleh syara, sehingga aktivitas tetap berjalan. Ibarat jamaah tetap berlangsung. Tadi saya katakan kalau imam tahu bahwa imam itu faqih, ketika dia hadas dia mundur dan mempersilahkan makmum untuk mengganti posisinya. Jangan sampai terjadi kevakuman di dalam jamaah atau dalam masyarakat, jangan sampai ada kondisi tanpa pemimpin.
Tentu pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah kalau sudah jelas-jelas makmum tahu tentang kondisi imam, ya tidak boleh jamaah. Ketika imamnya memang hadas, ya makmum tidak boleh jamaah karena sudah tahu kondisi real imam. Tentu pilihlah imam yang betul-betul sesuai dengan standar. Pilihlah pemimpin yang sesuai dengan kualitas yang diharapkan mampu menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang berorientasi kepada kemajuan, kemaslahatan, kesejahteraan rakyat, dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan demi kemajuan rakyat yang dipimpin. Demikian kajian kita pagi ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.